Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya hanya ingin mengajak, malam ini malam 29, bisa jadi malam hari ini malam terakhir kita tarawih, bisa jadi besok kita masih tarawih. Tergantung bagaimana besok kita lihat hasil ru'yahnya, saudara. Nah, berkaitan dengan ini saya ingin mengajak semua, tolong jika ada perbedaan lebaran di tengah kelompok masyarakat, jangan panik, jangan bingung, jangan gundah gulana, saudara. Belajarlah kita menikmati perbedaan pendapat. Belajarlah lapangkan dada kita, saudara. Belajarlah kita untuk bisa menghormati saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sok merasa benar sendiri, saudara. Nah, karena itu kalau ada yang mau tanya soal ilmunya, saudara, ada yang mengatakan ini perbedaan karena ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah. Bukan itu, saudara. Perbedaannya bukan soal hisab dan ru'yah, tapi juga menyangkut kriteria. Kadang-kadang sesama hisab juga beda, saudara. Saya kasih contoh, sesama hisab sepakat bahwa besok bulan itu sudah di atas 0 derajat. Sepakat, semua ahli hisab sepakat bahwa bulan itu besok di atas 0 derajat, mencapai 1 derajat. Tapi dalam beberapa hitungan berbeda. Apakah besok itu, saudara, 1,2 derajat atau besok itu 2, sekian derajat. Dari segi derajatnya sendiri sudah berbeda dalam beberapa sistem hitung falak. Bagi yang hisab ini sendiri belum tentu semuanya lebarannya Jumat, belum tentu. Ada yang pakai hisab lebarannya tetap Sabtu, saudara. Loh, kenapa bisa? Jadi kalau orang pakai hisab terus dia punya kriteria yang Dul hilal. Kalau hilal sudah kelihatan di atas 0 derajat, dia tanggal baru. Kalau kriterianya seperti itu, Jumat lebarannya, kawan. Tapi ada yang ngitung hisab, ini hilalnya masih di bawah 2 derajat. Jadi bagi mereka di bawah 2 derajat, itu belum tanggal baru. Karena dalam ilmu imkanur ru'ya, di bawah 2 derajat, nggak mungkin bulan kelihatan, saudara. Sehingga dengan ilmu hisab juga mereka bisa membulatkan bulan Ramadan menjadi 30. Artinya berdasarkan hisab pun mereka bisa menetapkan hari Sabtu. Apalagi yang punya prinsip 8 derajat, lebarannya Sabtu. Nah, jadi itu sama-sama hisab beda, saudara. Kita belum bicara ru'yah nih. Sama-sama hisab sudah berbeda, jadi jangan kaget. Jadi enggak semua hisab itu lebarannya Jumat. Ada yang hisab lebarannya tetap Sabtu. Kenapa? Karena berbeda di kriteria. Tahun lalu, tahun kemarin dan tahun ini pemerintah kita memakai kriteria 3 derajat. Sebelum-sebelumnya pemerintah kita memakai kriteria 2 derajat. Nah, jadi saudara, kalau besok itu kalau berdasarkan Sulamun Nairan udah lebih dari 2 derajat, saudara. Tapi kalau pakai epimeris di bawah 2 derajat, saudara. Nah, sekarang saudara perlu kita ketahui di sini bahwa yang hisab ini, saudara, bisa lebaran Jumat, bisa lebaran Sabtu. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang yang ru'yah, saudara, yang ru'yah pun juga bisa berbeda. Walaupun sama-sama meru'yah, walaupun sama-sama ngelihat, saudara. Besok lihat bulan, saudara. Katakan ada yang lihat. Nah, begitu ada yang lihat, belum tentu juga, saudara, dipakai penglihatannya, saudara. Kenapa? Kalau yang dilihat itu bulan ada, tapi bulan itu hitungannya 2 derajat. Sementara dia punya kriteria 3 derajat. Tetap saja belum masuk bulan baru menurut kriterianya. Jadi kalau besok ada masyarakat yang melihat bulan, saudara, terus pemerintah nggak nerima, jangan kaget. Karena pemerintah menetapkan syarat 3 derajat, saudara. Nah, jadi bagaimana untuk mengambil kesimpulan ini? Sebagai penutup saya ingin sampaikan, bagi masyarakat awam,
yang nggak ngerti hisab, nggak ngerti ru'yah, nggak ngerti falak, ikuti saja pengumuman pemerintah. Selesai, nggak pusing gitu saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi bagi yang ngerti hisab, dia punya hak untuk mengikuti hisabnya. Bagi yang paham ru'yah dan meru'yah, dia punya hak untuk mengikuti ru'yahnya. Enggak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sekalipun, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kalau besok malam kita melihat bulan, kita lihat bulan, ada saksi, ada bulan kelihatan. Silakan kita itu tidak berpuasa di hari Jumat. Karena hari Jumat jatuhnya sudah hari raya. Tapi kalau pemerintah mengumumkannya Sabtu, kita buka puasanya Jumat, lebarannya tetap Sabtu ya kawan. Takbirannya ikut malam Sabtu, sholat idnya ikut hari Sabtu, lebarannya rame-rame hari Sabtu. Jadi masyarakat nggak bingung. Kira-kira jelas tidak? Paham yang saya maksud? Umpamanya besok, umpama sebagai contoh, saya besok lihat bulan. Oh berarti Jumat lebaran, maka Jumat saya nggak puasa. Karena kalau saya yakin saya lihat bulan atau percaya kepada orang yang lihat bulan bahwa hari Jumat itu lebaran, saya haram untuk puasa, saudara. Nah, saya nggak puasa, tapi saya nggak takbiran malam Jumat. Nah, tapi hari Jumatnya saya nggak gelar sholat id, saudara. Hari Jumatnya juga saya nggak ikut, nggak pergi lebaran bertamu kemana-mana, nggak. Cukup buka puasa, duduk di rumah. Kira-kira jelas tidak? Itu kalau pemerintah mengumumkan hari Sabtu. Malam takbirannya kita bareng sama yang lain. Malam takbirannya kita bareng, sholat idnya bareng, lebarannya bareng. Aman nggak? Tenang nggak? Apa perlu kita ribut-ribut? Nggak usah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sebab saudara, ilmu falak itu bagi yang paham, dia berhak untuk mengamalkan ilmunya, saudara. Jadi baik itu yang pakai ilmu hisab untuk wujudul hilal maupun ilmu hisab dengan kriteria derajat, mereka semua berhak. Maka itu saudara-saudara kita dari organisasi Muhammadiyah, mereka sudah mengumumkan bahwa lebaran itu Jumat. Kenapa? Karena mereka pakai hisab dengan kriteria wujudul hilal. Nah mereka ingin sholat tarawih sesama organisasi mereka. Jangan diganggu. Nggak boleh dilarang saudara. Biarkan mereka saudara. Dan saya dengar seruan dari PP Muhammadiyah cukup bagus. Mereka ajak warganya untuk sholat id. Tapi mereka nggak ajak malam itu untuk takbiran rame-rame di mana-mana. Enggak. Mereka hanya ajak hari Idul Fitrinya. Mereka sholat id di lapangan rame-rame. Habis itu mereka pulang. Mereka nggak keliling lebaran kemana-mana. Saya dengar seruan dari PP Muhammadiyah seperti itu. Itu seruan sudah sangat bagus, sudah sangat toleran, dan kita nggak boleh ganggu mereka. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap jaga persatuan? Siap jaga persaudaraan? Siap sambut Idul Fitri dengan persatuan dan persaudaraan? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi kalau besok ada perbedaan, bingung tidak? Bingung tidak? Panik tidak? Kita punya tim falakiyah, kita ikut meruqyat, kita punya ilmunya, kita tahu cara ngitungnya, kita bisa ngitung untuk buat kalendernya saudara. Kita kuasai itu semua saudara. Tapi sungguh pun begitu, persatuan persaudaraan umat lebih wajib untuk kita depankan di antara kita tanpa mengorbankan keyakinan kita. Jadi kalau kita yakin lebaran Jumat, ya jangan paksakan diri puasa saudara. Jangan korbanin keyakinan kita. Tapi untuk takbirannya malam Sabtu silakan. Untuk sholat idnya hari Sabtu silakan. Untuk lebarannya hari Sabtu juga silakan. Yang yakin lebaran Jumat nggak boleh dia puasa di hari Jumat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Siapapun itu pemerintah, dia punya kewajiban untuk ikut mengumumkan, memberitahu masyarakat tentang posisi hilal yang ada. Betul? Nah kalau pemerintah ini menjalankan kewajibannya, ikut meruqyat, ikut mengumumkan, kita hormati, kita hargai, jangan kita hinakan. Setuju tidak? Siap lebaran? Siap lebaran? Siap bersatu dalam lebaran? Kalau lebaran bingung tidak? Panik tidak? Siap toleransi? Siap jaga persatuan? Takbir! Sallu ala Nabi.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.